Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Berikut adalah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu masa yang sudah sangat lama berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta, berkehendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, kemudian malaikat bertanya dengan penuh kehati-hatian, dan Allah menjawab pertanyaan malaikat dengan bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama itu hanya dengan satu kalimat, jadilah, maka jadilah. Setelah terciptanya makhluk baru ini, manusia, kemudian Allah mengajarkan kepadanya nama-nama semua benda. Lalu Allah memperlihatkan serta menanyakan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat, dan dikarenakan keterbatasan pengetahuan malaikat, maka malaikat menjawab pertanyaan Allah dengan mengagungkan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemudian Allah meminta kepada manusia ini untuk mengajarkan nama-nama benda yang telah diajarkannya kepada malaikat, dan Allah pun menegaskan tentang kekuasaannya, termuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dari sinilah kita mengenal nama pertama manusia dalam sejarah, Adam alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan para malaikat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah bertanya kepada iblis kenapa dia tidak mau menyembah Adam alaihissalam. Dan jawaban iblis sungguh mengagetkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
Akibat kesombongan iblis, Allah pun murka. Atas kemurkaan Allah, iblis mengajukan permohonan dan permohonannya dikabulkan oleh Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 13-15. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Lalu iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam alaihi salam dari berbagai arah, dan kemarahan Allah atas sumpah iblis, izin menggoda manusia, dan serta jaminan Allah atas orang mukmin terhadap godaan iblis. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-18 dan Quran Surat Al-Isra ayat 64-65. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa godaan iblis, kesombongan dan pembangkangan terhadap perintah Allah bisa membawa kehancuran akan masuk neraka, kecuali orang mukmin. Setelah itu Adam alaihi salam tinggal di surga, tapi lama-lama ia merasa sendiri. Maka Allah menciptakan Hawa dari bagian dirinya sebagai pasangan yang menyertainya. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian paling condong bengkok dari tulang rusuk adalah bagian paling atas. Apabila kamu paksa meluruskannya, maka kamu akan membuatnya menjadi patah. Hadits riwayat Bukhari. Lalu Allah pun memberi keduanya izin tinggal di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Pada saat Adam tinggal di surga bersama Hawa, setan menggoda untuk menjerumuskan keduanya dan mengaku sebagai penasehat. Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Setelah tersadar akan tipu daya setan, mereka berdua bertobat, berdoa, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf ayat 23 dan Al-Baqarah ayat 37. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sesuai dengan keinginan dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal penciptaan manusia, maka Allah memerintahkan kepada keduanya untuk turun ke bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 24-25. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Maka mulailah kehidupan manusia di bumi. Adam dan Hawa pun hidup, beranak pinak. Nabi Adam alaihissalam pun hidup 1000 tahun lamanya. Hadits riwayat Tirmidzi. Dan tinggi tubuh Nabi Adam alaihissalam yang luar biasa tinggi, sekitar 27-30 meter. Hadits riwayat Bukhari dan hadits riwayat Muslim. Tahukah sahabat, bacalah 961. Ucapan salam, Assalamualaikum, diucapkan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam kepada malaikat, dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang bersamaan, Nabi Adam alaihissalam bersin, lalu mengucap Alhamdulillah, kemudian disambut dengan mengucap Rahimakallahu. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Bukhari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hikmah. Dari kisah yang telah kita simak bersama, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, di antaranya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Dia menghendaki sesuatu, cukup dengan berkata, "Jadilah," maka terjadilah apa yang Dia kehendaki. Dalam sejarah umat manusia,
Secara umum, tidak mungkin ada manusia tanpa campur tangan laki-laki dan perempuan. Tapi kehendak Allah melampaui segala hukum alam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah maupun ibu. Sementara Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, jadi hanya melibatkan satu unsur, yaitu laki-laki. 2. Iblis awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Sebelum menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan, iblis termasuk makhluk yang beribadah bersama para malaikat. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah iblis berasal dari golongan malaikat atau dari bangsa jin? 3. Iblis adalah musuh nyata manusia. Sejak dulu hingga sekarang, iblis selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia akan datang dari segala arah dan dengan berbagai cara untuk mengajak kita berpaling dari kebenaran. 4. Janji Allah itu pasti. Allah telah berfirman bahwa neraka akan dipenuhi oleh iblis dan manusia-manusia yang mengikutinya. Maka, berhati-hatilah agar kita tidak menjadi bagian dari golongan tersebut. 5. Adam dan Hawa memberikan teladan dalam bertobat. Ketika mereka tergoda oleh rayuan iblis dan melakukan kesalahan, mereka segera menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah pun menerima tobat mereka. Dari sini kita belajar, jika kita melakukan kesalahan, jangan menunda untuk bertobat. Segera akui kesalahan kita dan mohonlah ampun kepada Allah. Yakinlah, Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu tobat bagi hamba-Nya. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.